Jumpa lagi guys, sahabat, dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan berbicara satu tema, yaitu bagaimana bagaimana sikap sebagai aset terbesar di dalam kehidupan kita. Bagaimana menjadikan sikap menjadi aset terbesar dalam kehidupan kita. Ada seorang pemain bisbol terkenal bernama Yogi Berra. Dia berkata bahwa dalam permainan bisbol 95% itu ditentukan oleh pikiran dan 5% itu hanya oleh fisik. Ini adalah satu kebenaran. Memang harus dilengkapi ya, bahwa ternyata 95% kehidupan kita juga ditentukan oleh pola pikir kita dan sikap kita. Dan 5%-nya tidak. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita ada faktor-faktor seperti misalnya kenapa rumah tangga misalnya berantakan, terjadi perceraian suami dan istri. Terjadi ketidakefektifan atau tidak ada promosi di dalam karir seseorang. Mengapa? Mengapa jadi berantakan karir seseorang, bahkan hidup seseorang? Sebenarnya itu banyak ditentukan oleh sikap. Nah, oleh karena itu, mari kita akan pelajari bagaimana agar kita tetap di jalur yang benar. Bagaimana agar sikap kita menjadi benar. Karena itu yang menentukan kehidupan kita. Nah, yang pertama, kita harus bertanggung jawab atas sikap kita. Di dalam kehidupan ini, kalau kita salah, kita keliru, kita jangan memukul diri kita sendiri. Jangan. Kalau kita memukul diri kita sendiri, akhirnya kita tidak bisa berubah. Kita harus bercermin. Kita harus mengintrospeksi diri kita. Cermin diri. Lalu setelah itu kita katakan, kalau aku terus memukul diriku sendiri, menyalahkan diriku sendiri, aku gak bisa bertanggung jawab. Dan akhirnya aku tidak bisa untuk berubah. Nah, lalu yang selanjutnya, yang kedua, kita perlu mengevaluasi sikap kita sekarang. Apa yang dievaluasi? Kita harus mengidentifikasikan perasaan-perasaan bersalah kita. Mungkin ada di masa lalu perasaan-perasaan yang sangat mendalam yang membuat kita menjadi sangat merasa bersalah dan itu perlu dihilangkan. Lalu kita juga perlu mengidentifikasi perasaan-perasaan bersalah dengan orang lain. Kita perlu melihat, kita perlu mengintrospeksi, mengidentifikasi. Kita harus merenungkan, berpikir, kira-kira saya bermasalah dengan siapa saja. Ya mungkin kita masih ada dendam di masa lalu terhadap orang tua, kakak, adik, atau siapapun. Kita identifikasi itu. Lalu kita juga perlu mengidentifikasi pemikiran-pemikiran yang salah. Nah, ketika kita mengidentifikasikan perasaan kita, orang-orang yang mungkin kita ada masalah dan pikiran kita, coba kita bayangkan ilustrasi seperti ini. Di dalam penebangan pohon, biasanya pohon dialirkan, batang-batang pohon dialirkan lewat sungai. Nah, kalau orang yang profesional, ketika batang-batang pohon itu macet, dia akan naik ke atas pohon yang paling tinggi. Lalu dia cari batang kayu yang menjadi masalah daripada kemacetan aliran batang kayu di sungai itu. Setelah batang kayu itu diangkat, maka batang-batang yang lain akan mengalir dengan sungai. Begitu juga dengan kita. Kadang-kadang tidak semua pemikiran kita yang salah, tetapi ada satu saja kita identifikasikan dan yang lainnya pikiran kita nanti akan mengalir. Seperti itu. Jadi kita perlu mengidentifikasikan
Seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, mengembangkan keinginan untuk berubah. Kebiasaan buruk jadi pikiran yang negatif. Nanti pikiran negatif jadi keyakinan yang negatif, keyakinan negatif jadi keputusan yang salah, keputusan yang salah jadi tindakan yang salah, tindakan yang salah berterus jadi kebiasaan buruk, muter-muter seperti itu. Itu harus diputus. Lingkaran itu harus diputus, ya. Jadi diputus. Lalu yang keenam, aturlah sikap kita setiap hari. Jadi rupanya kalau kita pengen punya kebiasaan yang baik, kita harus komitmen tiap hari. Kita buat agenda setiap hari, agenda harian dari pagi, yang sore, malam, dan itu akan membuat sikap kita menjadi berhasil. Salam mentoring, salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.